Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang Kau berikan begitu baik di dalam hidup kami. Sekalipun di sekeliling kami boleh mendengar berita-berita apapun Tuhan. Tetapi kami mau senantiasa berada bersama dengan Engkau. Berada selalu di dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Karena disitulah kami boleh merasakan kedamaian. Disitulah kami boleh merasakan kesejukan, ketenangan ya Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Apabila Engkau ada bersama dengan kami, maka kami akan mendapatkan kekuatan senantiasa. Penghiburan yang tidak pernah lepas hari demi hari. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau belajar kembali akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Dan biarlah hati kami semakin Tuhan mau lebih dan lebih lagi mengerti apa yang hendak Kau katakan. Karena firman-Mu sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semuanya. Haleluya. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan mengatakan amin. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini bersama-sama ya. Dan judul daripada firman atau tema daripada firman Tuhan saat ini adalah Tuhan membuat indah pada waktunya. Amin. Tentu kita semuanya sangat menunggu-nunggu kapan waktu Tuhan itu, ya. Dengan jelas bahwa waktunya Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Ketika satu hari doa-doa Anda, doa-doa kita itu sudah kita panjatkan kepada Tuhan dan kita ada jawaban daripada doa kita, ya, dan kita pasti akan meresponi juga dengan sukacita, dan kita akan menyadari, waduh, rencana Tuhan dan jawaban doa daripada Tuhan sungguh menjadi berkat di dalam hidup kita, ya, atau hidup saya, karena kita yang berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana flashback daripada perjuangan kita selalu untuk mau percaya dan berdoa. Kita pasti merasakan juga bahwa Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa bagi saudara dan saya. Amin. Semuanya indah pada waktunya. Ya, begitu banyak permohonan mungkin yang kita sudah panjatkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan mungkin juga ada sebagian daripada kita yang merasakan kenapa Tuhan kok belum lagi menjawab doa-doa. Ya, dan sering kali manusia itu tidak sabar menuntut selalu kapan Tuhan, kapan maunya yang cepat sedemikian rupa jawaban doa. Ya, tetapi kita mau belajar dan kita tidak mau hilang harapan kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara sudah mendapatkan jawaban daripada firman ini, ya, bahwa Tuhan itu akan membuat segalanya indah, tetapi pada waktunya, in His time, ya, bukan waktu kita, ya. Bahkan Dia akan memberikan kekekalan, ya, di dalam hati setiap kita, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan dari awal saudara sudah dirancangkan kelahiran Anda sampai pada waktunya kita pulang, semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan kita masing-masing. Ya. Dan demikian, mungkin Anda mengajukan suatu pertanyaan.
Ya, apakah Tuhan itu adil kepada setiap orang di dalam menjawab doa-doa mereka? Ada yang satu dijawab, yang satu nggak dijawab. Ya, sedemikian. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan menganggap bahwa Tuhan tidak adil atau Tuhan belum atau kurang percaya kepada kita. Sedemikian rupa pertanyaan silih berganti di dalam pikiran kita yang tidak dapat kita cernakan sendiri, ya. Oleh karena itu kita membutuhkan pengurapan daripada Roh Kudus. Kita selalu minta hikmat, ya. Karena Tuhan itu selalu ada, selalu mendengar. Sekalipun Anda mengeluh, Tuhan kenapa engkau tidak menjawab doa saya? Belum menjawab. Tuhan sudah tahu dan Tuhan mengerti. Ya, dengan sangat amat jelas, ya. Dan ada terlebih lagi kepada orang-orang yang mengalami kekecewaan karena dengan benturan-benturan masalah yang ada dan merasa sedemikian pergumulan, peperangan di dalam hati membuat orang-orang tersebut menjadi down dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sedemikian rupa, ya. Mari kita baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan ke-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Nah, sedemikian rupa pertanyaan penjelasan daripada firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 dan 8 ini. Jelas tertulis demikian. Tetapi masih ada orang-orang yang mengatakan, ya, memang tulisannya dalam firman Tuhan demikian. Tetapi kenapa saya belum terjawab hingga hari ini permohonan kita. Nah, sedemikian rupa, ya. Berarti itu jawaban doa hanya bagi orang-orang yang tertentu saja. Ingatlah yang terkasih, bahwa setiap daripada kita itu dibutuhkan proses. Ada satu proses di dalam kehidupan kita, proses kesabaran, proses ketekunan, proses merendahkan hati kita untuk mau setia di dalam menunggu jawaban daripada Tuhan, ya. Karena Tuhan tahu persis setiap daripada kehidupan anak-anaknya. Dia tahu persis karakter daripada kita umatnya, ya. Padahal Tuhan itu jelas, dia itu sangat amat maha tahu dan dia berjanji memberikan yang terbaik untuk Anda dan saya. Ya, dan seringkali kita itu berontak, tidak bisa menunggu akan waktu Tuhan maunya cuma waktuku, mauku yang sedemikian rupa, ya. Apa yang menurut kita itu terbaik belum tentu itu baik, ya. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik itu pasti. Haleluya. Mari kita lihat secara lengkap apa yang dikatakan Yesus tadi di dalam Injil Matius tadi, ya. Kita sudah baca. Ya. Jadi kalau meminta maka akan diberikan, ya. Mencari saudara akan mendapatkan. Ketoklah maka akan dibukakan, ya. Tetapi semuanya itu menurut rancangan daripada Tuhan. Contohnya Anda punya anak kecil, ya, setiap hari dia minta candy, setiap hari dia minta permen. Sebagai orang tua kita mau kasih terus, minta kasih lagi, minta kasih lagi. Akhirnya anak itu sakit dan kerongkongannya juga sakit, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik, ya. Dan di sini kita belajar juga bagaimana Yesus itu mendidik kehidupan Anda dan saya. Apa yang terbaik bagi Anda belum tentu itu terbaik menurut Yesus bagi kita, ya. Mari kita lihat di dalam Matius 7 ayat 9 dan ke-10. Apakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jelas kan di sini, ya. Jadi Tuhan itu tahu pasti, ya, apa yang terbaik di dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ada suatu kecelakaan di jalan yang mengakibatkan banyak orang meninggal, yaitu kecelakaan antara palang pintu daripada kereta api yang tidak sempat tertutup sehingga eksiden besar terjadi. Kemudian ada orang yang mengatakan, untung aku tadi sudah mau lewat di sana, tetapi ada suara yang berbicara dalam hatiku,
Jangan lewat jalan itu, kamu lewat jalan yang lain. Nah, ya, jadi dihindarkan dari malapetaka. Ada hal-hal yang demikian. Oleh karena itu senantiasa mari kita mau melekat kepada Tuhan. Ya, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun jalan hidup Anda dan saya. Karena semua daripada umat Tuhan membutuhkan keselamatan. Ada amin? Ya, Tuhan Yesus sekali lagi dia tahu yang terbaik. Kita lanjut di dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, ya. Jadi Tuhan itu tahu kita yang jahat aja tahu memberi yang terbaik. Sebagai orang tua tentu kita ini akan tahu apa yang baik buat anak kita. Ya. Apalagi Tuhan untuk Anda dan saya. Oleh karena itu mampukah kita mempercayakan semuanya di dalam tangan Tuhan? Ya. Jika kita hubungkan dengan ayat yang kita baca hari ini ya, bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan apa yang saudara tidak tahu. Ya, firman-Nya juga mengatakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu bayangkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikasihinya. Surprise dari Tuhan. Dan surprise dari Tuhan itu selalu indah dan baik. Ya, kemampuan manusia itu terbatas. Ingatlah akan hal itu. Ya, saudara mau memberi yang terbaik untuk anak kita, untuk sahabat kita, untuk apapun. Tapi itu terbatas. Tapi kalau Tuhan luar biasa. Semua berkat-berkatnya itu membuat Anda pasti puas. Tidak ada yang dapat memuaskan saudara dan saya, cuma Tuhan Yesus. Ada amin? Haleluya. Ya. Oleh karena itu, siapkan senantiasa hati. Daripada kita yang merasa anak-anak Tuhan selalu peka. Selalu mau mendengar suara Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, domba-dombaku akan mendengar suara dari gembalanya. Kalau Anda belum pernah mendengar suara Tuhan, ayo, pasti bisa. Kuncinya apa? Banyak baca firman Tuhan. Firman yang sudah Anda baca, Anda resapi, baca lagi, Anda resapi. Pada waktu Anda di jalan di mana, suara apa yang sudah Anda baca melalui firman itu akan kembali lagi kepada dirimu. Ya, dan disitulah ya, Tuhan itu senantiasa mengajar Anda dan saya untuk bisa mendengar suara dari Bapa kita. Luar biasa sekali. Mari kita lanjut di dalam Lukas 22 ayat ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Apa yang kita pelajari dari ayat di sini? Yesus saja dia berbicara kepada Bapaknya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Kita anak-anak Tuhan kadang tanpa kita sadari kita memaksa Tuhan. I want this, aku mau ini, aku mau ini, aku mau itu. Jelas. Ya, sedemikian rupa. Padahal apa yang kita mau, kita tidak tahu bahwa nanti pada hari esoknya itu mengakibatkan hal apa. Karena itu semuanya adalah daging. Ya, ingat sekali lagi firman Tuhan mengatakan keinginan mata, ya, sedemikian itu. Jadi apa yang saudara pandang baik, yang saudara pandang indah, belum tentu itu baik dan indah. Dan biarlah Tuhan yang menentukan dalam hidup saudara dan saya. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang baik. Boleh. Normal. Kalau ada sesuatu yang Anda bilang, aduh rumah ini bagus ya, aduh mobil ini bagus ya. Boleh. Ya, tetapi bawalah semuanya itu di dalam doamu kepada Tuhan. Amin. Tetapi bukan daripada mauku Tuhan, apabila ini maumu, terjadilah. Libatkan Tuhan di dalam segala tindakan dan keputusan apa yang kita ambil. Jangan lupa akan hal itu. Ya, percayakan semua karena Tuhan yang Maha tahu. Ya, saudara tahu kalau Anda pernah mendengar atau melihat di TV, yaitu seorang yang bernama Susan Boyle. Ya, dia tampil sebagai kontestan di Britain's Got Talent ya. Dia keluar
muncul di situ di dalam episode 11 April tahun 2009. Kebetulan saya lihat waktu itu. Ya, bagaimana Susan Boyle ini dia tampil dengan seluruh keberadaan tubuhnya ya. Cemooh daripada penonton mulai terdengar. Dia berusia 47 tahun dengan rambut pendek, tanpa model, bertubuh gemuk ya, sedemikian rupa. Dan rasanya semua orang bahkan judge-nya atau yang memutuskan bagaimana seseorang itu keluar baik atau tidak baik itu seolah-olah memandang dengan sebelah mata. Ya, tetapi pada waktu Susan ini mulai melakukan lagu yang dia nyanyikan, yaitu I Dream a Dream. Dia menyanyikan lagu I Dream a Dream, ya, dari Les Miserables. Seisi ruangan tiba-tiba terdiam. Mereka semuanya merasa terpukau, ya, karena Susan pada waktu itu berpenampilan old fashion. Bajunya juga kurang bagus, penampilannya juga kurang menarik, sedemikian rupa ya. Jadi dianggap sebelah mata sedemikian rupa. Tetapi pada waktu suaranya dikumandangkan, semua terpukau. Semuanya terpesona ya. Tanpa kecuali demikian juga dengan ketiga juri yang hanya bisa mengangakan mulutnya. Ternyata di balik penampilan dari Susan yang mungkin penilaian mereka itu buruk, tersimpan vokal yang luar biasa, bening suaranya dan sangat indah. Ya, cibiran pun berganti menjadi mulut yang terbuka dan kaget atau terperanjat. Dari dulu Susan ini bermimpi menjadi seorang penyanyi profesional. Tetapi ia menundanya dan memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk merawat ibunya yang sudah tua. Ia membatasi penampilannya, membatasi menyanyinya hanya di gereja, hanya mengikuti choir dan di karaoke. Dan Susan ini mengikuti talent show itu hanya untuk memenuhi pesan dari harapan ibunya sebelum meninggal. Ibunya bernama Bridget, ingin Susan ini melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya, ya. Dan apa yang belum pernah Susan lakukan, akhirnya dia lakukan. Segala penderitaan dan penundaan membuat imannya semakin bertambah, ya. Dia sudah terbiasa dicemooh mulai dari kecil. Bahkan sampai menjelang menyanyi di pentas pun dia masih dicemooh. Ya, akhirnya dia tetap bertekad, aku akan maju demi ibunya, ya, yang merindukannya. Akhirnya Tuhan membuat indah semuanya, dan apa yang menjadi rancangan yang sebelumnya tertunda akhirnya menjadi kenyataan. Ya, demikian juga mungkin saudara dan saya memikirkan, mengapa dengan adanya COVID-19 ini? Mengapa pandemik ini juga Tuhan izinkan terjadi? Ya, mungkin tidak ada satupun yang mengerti dan tahu, ya, tetapi Tuhan sudah tahu. Ya, dengan adanya pandemik yang sedemikian rupa, banyak orang yang lebih datang kepada Tuhan, lebih dekat, ya, dan pelangi kemuliaan Tuhan senantiasa akan dicurahkan bagi mereka yang senantiasa mau melekat kepada Tuhan. Jadi kita serahkan apapun, ya, bermacam-macam varian yang muncul. Habis daripada COVID-19, Delta, Omicron, sekarang apalagi Delta Cron, sedemikian rupa. Tapi tidak ada satupun yang mengerti. Tugas Anda dan saya hanya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia yang pegang kendali akan hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya. Mungkin Anda juga melihat, saya rasa banyak yang pernah melihat kepompong, oke? Bagaimana kepompong ulat itu yang melekat di pohon, yang bergantungan di batang daun pohon. Sedemikian rupa ulat yang kecil di dalam kepompong yang gelap sedemikian. Dia juga mengalami masa-masa yang gelap. Dia juga mencoba untuk merentangkan, ya, badannya supaya dia bisa keluar karena dia terkurung di dalam kepompong sedemikian.
Dan proses itu sungguh menyakitkan. Ya. Dan mungkin si ulat ini juga betapa tidak adilnya. Dia hidup di dalam kegelapan yang sedemikian rupa. Ya, apakah sampai kapan aku berada di dalam kepompong ini? Mungkin aku sampai mati ada di dalam kepompong ini. Saya tidak tahu, mungkin ada sebagian daripada pendengar yang setia. Anda juga merasakan hidupmu, ya, atau situasimu seperti ulat di dalam kepompong ini. Tetapi kita mau melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan. Pada waktunya juga ulat ini keluar dari kepompong ini dan dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ya, karena Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Satu hari, ya, satu hari, satu titik lagi, kepompong ini juga akan keluar daripada tempatnya itu, ya. Dan kepompong itu pecah, akhirnya keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga hidup saudara dan saya. Dimanapun pendengar yang setia berada, apapun keadaanmu yang engkau alami saat ini, tetaplah tabah dan kuat. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda berjalan sendiri. Tangan yang berlubang paku itu senantiasa diulurkan. Mungkin Anda tidak merasakan, mungkin Anda belum merasakan pertolongan atau jalan keluar daripada Tuhan. Tapi tetaplah bertahan. Dan mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Apapun Tuhan, terima kasih di dalam prosesku ini. Aku percaya Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Engkau pasti menyembuhkan segala apa yang aku alami dalam penyakitku, dalam masalah ekonomiku. Semuanya Tuhan Engkau akan buat indah pada waktunya. Dengan Anda mengucap syukur hari demi hari tidak terasa, maka mujizat itu terjadi seperti kepompong itu begitu keluar, pecah daripada kepompongnya. Dia menjadi butterfly, dia menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga Tuhan akan menjawab doa Anda dan saya. Ada amin? Haleluya. Mau Anda mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Amin. Ya, karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Aku tidak pernah merancangkan kecelakaan bagimu. Ya, mungkin kalau Anda merasa tertunda, Tuhan aku sudah berdoa 20 tahun, mungkin coba koreksi diri. Selama 20 tahun itu Anda up and down apa enggak? Atau Anda terus smooth? Tidak pernah marah sama Tuhan, tidak pernah menyakiti Tuhan, atau kita tidak pernah kecewa. Kalau Anda tetap mengucap syukur, saya percaya, ya, cepat atau lambat pasti mujizat itu terjadi. Tuhan nggak pernah menjawab. Tuhan tidak lalai akan janjinya, tapi Anda harus berani bayar hargamu. Bayarlah hargamu dengan tetap mengucap syukur. Jangan komplain, jangan marah, jangan kecewa. Ya, semakin Anda dengan mengucap syukur, kuasa pengucapan syukur, saya berulang kali katakan, itu adalah jalan pintas di dalam segera mendapat jawaban mujizat. Jalan pintas itu. Ya, meskipun dokter mengatakan, aduh umurmu tinggal 6 bulan, aduh umurmu tinggal segini, waduh masalahmu terlalu busuk. Don't worry about that. Jangan percaya akan kata-kata manusia, kata-kata dunia. Percayalah akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, itu orang yang mengalami pasti dia akan pegang itu. Tetapi saya menghimbau bagi orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, apa yang sudah kita alami di dalam roh, jangan diakhiri dengan daging. Bayarnya mahal seperti Yudas. Bayar mahal, sayang kan? Sudah ngikut Yesus, kemana-mana ikut pelayanan Yesus. Loh, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Finish. Keep it. Percaya terus kepada Tuhan. Dia akan buat indah pada waktunya. Haleluya. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu kita jangan takut dan jangan khawatir. Anda bukan menyembah Tuhan yang tidur atau Tuhan yang mati. Tetapi Anda dan saya menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Luar biasa. Ya. Ada satu cerita yang nyata. Yaitu pada waktu Abraham Lincoln. Dia hidup pada tahun 1809 sampai 1865. Dan waktu itu Abraham Lincoln masih sebagai pengacara muda. Ia sering berkonsultasi dengan pengacara yang lain
tentang kasus-kasus yang dia tangani. Suatu hari ia duduk di ruang tunggu untuk menjumpai seorang pengacara senior. Tetapi ketika tiba waktunya, pengacara itu hanya melihat Lincoln dengan sebelah mata dan berteriak, "Apa yang dia lakukan di sini? Singkirkan dia, aku tidak akan berurusan dengan seekor monyet kaku." Bayangin, si Abraham Lincoln dihina dia sebagai seekor monyet. Ya, tetapi apa respon daripada Lincoln? Ya, dia berpura-pura tidak mendengar. Walaupun dia tahu kalau hinaan itu sungguh sangat menyakitkan dan di hadapan orang banyak dia dipermalukan. Ya, dan itu di pengadilan. Dan Lincoln merasa diabaikan. Ya. Tetapi pengacara senior tadi yang dengan kejam, dia mampu untuk membela kliennya dengan brilian. Dan disitulah si Abraham ini belajar bagaimana cara pengacara yang jahat tadi untuk mengatasi, untuk menyelesaikan, menjawab, membela daripada kliennya. Di situ dia belajar. Ya, walaupun sikapnya sungguh sangat amat merendahkannya. Ya. Dan Lincoln menjawab, di dalam hatinya dia berkata, sungguh nalarnya sangat bagus. Walaupun orang itu jahat, tetapi dia memberikan jalan keluar, membela kliennya sangat bagus. Argumennya sangat tepat dan lengkap. Ya, jadi waktu itu akhirnya berlalu. Pada waktunya Abraham Lincoln menjadi presiden Amerika Serikat pada bulan Maret 1861. Di antara kritikus yang mengkritik dia habis-habisan, ya, terdapat Edwin Stanton tadi, ya, yang pengacara kejam tadi, yang sangat melukai hati daripada Abraham Lincoln, ya. Ia tidak pernah lupa bahwa orang ini sangat amat pernah menghinanya, ya. Tetapi Lincoln memberikan dia posisi yang sangat amat penting sebagai sekretaris perang. Saudara bisa bayangkan? Ya, dia tidak membalaskan sakit hatinya, tetapi justru dia mengangkat orang itu menjadi seorang kepala di dalam pengawas dalam peperangan. Ya, karena dia berotak sangat cerdas dan itu sangat dibutuhkan bagi negaranya. Dan saat Abraham Lincoln meninggal, Stanton berkata, dia merupakan mutiara yang tidak ternilai di tengah peradaban dunia. Saudara bisa dibayangkan? Mungkin ada sebagai pendengar yang setia di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Anda pernah dihina, direndahkan sedemikian rupa, ya. Tadi dikatakan monyet kaku, ya. Mungkin Anda pernah direndahkan sedemikian apapun. Lihatlah, belajarlah respon dari Abraham Lincoln ini. Maka Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Sangat amat luar biasa. Hanya seseorang yang mempunyai karakter dan mempunyai kerendahan hati mau memaafkan seperti Abraham Lincoln. Kalau engkau hanya hidup hanya di dalam kepahitanmu, kekecewaanmu, ya, dan itulah hidup Anda sendiri. Yang rugi bukan orang lain, diri kita sendiri. Apalagi self pity, terlalu mengasihani diri sendiri. Ya, aku sudah disakiti, aku sudah dihina, ya udahlah, tenggelam aja di situ. Mungkin sampai kita dipanggil Tuhan masih bawa sakit hati. Ya, dan itu bukan orang lain yang rugi. Karena Tuhan sudah mengajarkan di sini bagaimana, ya, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kerendahan hati itu sangat amat diperlukan, terlebih sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Pilih untuk tetap berbuat yang baik. Belajarlah memaafkan. Jadikanlah sampah sebagai pupuk dan bahan bakar. Ya, sehingga hidup kita maju dan maju terus. Baik di lingkungan keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, komunitas, atau daerah tempat tinggal kita. Pilihan ada dalam tangan Anda dan saya, ya, bukan orang lain, bukan Tuhan. Ya, itu adalah tugas kita. Makanya manusia daging jangan dipupuk terus, jadi kedagingannya melebihi dari segala-galanya.
Ya, Tuhan tidak akan bisa bekerja di dalam manusia yang kedagingannya terlalu kuat. Ya. Karena Tuhan itu sesungguhnya sanggup mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa bagi Anda dan saya. Sekarang, apa yang Anda hadapi di dalam hidup ini? Ya, bentangkanlah sayap kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat-berkat yang indah. Jadi kalau pada waktunya tiba, Anda dapat melihat bagaimana rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup umatnya. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak campur tangan atau Tuhan tidak sayang kepada kita. No, semua ada di dalam keputusan tangan kita sendiri. Hidup kita bahagia tidak bahagia sedemikian rupa, pilihan ada di dalam hidup kita sendiri. Ya, oleh karena itu, mari bukalah hatimu agar kita semua merasakan kasih-Nya yang lebar, kasih Tuhan yang lebar, dalam dan luas di dalam hidup setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Mungkin Anda saat ini lagi terpuruk, mungkin lagi putus asa, mungkin Anda mengalami kekeringan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah di dalam pelukannya. Dia selalu menjadi pendengar yang baik dan setia. Dia tahu setiap tetesan air mata kita. Ya, oleh karena itu, keadaan apapun yang membuat Anda hampir menyerah, renungkanlah, Dia ada bersamamu. Dia ada di samping kita, ya. Oleh karena itu, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan yang pernah menolong hidupmu, yang pernah mengangkat hidupmu, yang selalu memberikan jalan keluar di dalam Anda dan saya menghadapi masalah. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan membuat indah pada waktunya. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca bersama di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maukah Anda membaca sekali lagi? Dimanapun Anda berada, di dalam kamarmu, di dalam rumah atau apapun, meteraikan Yeremia 29 ayat 11 ini. Ya, di situ dikatakan, sebab aku ini, aku Tuhan, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin Anda sudah menunggu jawaban doa bertahun-tahun. Capek Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu jawaban doa? Tetapi percayalah, daripada kita menggerutu kecewa, gantilah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, mimpi-mimpi indah Engkau sudah siapkan di hadapanku. Terima kasih Tuhan, anakku sukses berhasil menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang senantiasa melakukan sabdamu. Ya, gantilah perkataan yang sia-sia itu dengan perkataan yang baik. Ya, hanya Tuhan yang mampu menghapuskan semua beban pikulan di setiap pundak kita. Haleluya, karena Dia tidak pernah memberikan kekuatan yang terbatas, tetapi kekuatan yang luar biasa. Bagaikan burung Raja Wali, saudara dan saya akan terbang tinggi mengatasi badai hidup. Ada amin? Haleluya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, bukalah hatimu, ya, percayalah. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Katakan, waktu Tuhan. Itu sungguh luar biasa ya. Waktu yang Tuhan berikan pasti indah pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Buka hatimu, imani. Pasti waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kadang kita tidak dapat mengerti segala cobaan, segala masalah. Tetaplah percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Haleluya, Jesus. Kau izinkan sesuatu terjadi. Masalah apa yang saudara saat ini alami? Percayalah kepada Tuhan bahwa semuanya itu akan membawa kebaikan. Pasti waktunya tiba. Kita percaya kuasa Tuhan ya dan amin untuk memulihkan kehidupan umatnya semuanya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan iman, waktu Tuhan. Imani yang terkasih. Imani dan imani. Bersyukurlah. Walaupun kita tidak mengerti, tapi percayalah, percaya. Amin. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, waktumu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Bapa dalam surga. Kami mau belajar ya Tuhan, bahwa di dalam setiap kehidupan kami, baik kami harus melewati lembah yang curam, gunung yang tinggi, kami percaya Engkau tetap menyertai umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu itu selalu indah. Apapun yang harus kami pelajari di dalam proses hidup ini, Engkau senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Sehingga kami bagaikan burung Raja Wali sesuai dengan firman-Mu. Kami mampu untuk mengatasi badai hidup. Bahkan kami akan terbang tinggi ya Tuhan bersama-Mu. Dan kami akan menikmati bahwa di dalam badai persoalan hidup kami, Engkau tetap ada. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, yang terindah bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang pemegang kendali di dalam seluruh muka bumi ini. Engkau yang maha tahu, Engkau yang menciptakan umat-Mu Tuhan. Sebelum kami lahir Engkau sudah tahu ya Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur mempunyai gembala agung yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin mereka di dalam menghadapi badai pergumulan hidupnya. Mungkin ada yang putus asa. Mungkin ada yang letih, lesu dan yang beban berat. Bahkan yang lagi mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Juru selamat kami yang mampu menjawab. Memberikan jalan keluar. Bahkan menyembuhkan. Memberikan kekuatan yang baru dan penghiburan-Mu tidak pernah habis setiap hari Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa untuk selalu penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan umat-Mu.
Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi ampuni salah dosa kami. Ampuni kalau kami sampai terpuruk atau kami kecewa akan menghadapi segala tekanan hidup ini. Tapi melalui firman ini Tuhan, biarlah kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh diberkati kembali. Kami boleh disegarkan kembali ya Tuhan. Sehingga semangat kami bangkit kembali. Dan percaya, bersyukur bahwa Tuhan Yesus hidup dan mau senantiasa memberikan kekuatan baru setiap hari bagi mereka yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.